Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sekenanya Project, tempatnya ngobrol asik. Ya, pada malam Jumat hari ini kita masih mempunyai cerita dari Bang Irfan, ya, yang mana Bang Irfan dalam ceritanya di part 1 kemarin itu beliau sudah tersasar atau tersesat, ya, bersama Bang B. Bersama Bang B. Kayak gimana sih kelanjutannya? Nah, buat kalian yang belum nonton part 1-nya, kalian nonton dulu tuh yang itu tuh. Oke, diingetin lagi buat teman-teman yang punya pengalaman horor, bolehlah cerita-cerita ke kita, ya. Boleh banget cerita-cerita ke kita lewat DM Instagram Sekenanya Project, ya. DM Instagram Sekenanya Project di bawah sini, atau mau lewat email juga bisa ceritanya. Silakan kirim aja cerita kalian lewat email di bawah ini. Oke, dan juga saya mewakili seluruh kru Sekenanya Project, ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, ya, buat kalian yang selalu dukung channel Sekenanya Project sampai hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Dan tentunya nggak bosan-bosan lagi diingetin, terus dukung channel Sekenanya Project dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya, biar kita juga makin semangat tentunya, ya, bikin konten-konten selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, ya, kita langsung dengerin aja cerita kelanjutan dari Bang Irfan yang tersesat di Gunung Walang. Oke, ini dia Sekenanya horor pada malam hari ini. Kita mulai. Itu posisi jam berapa tuh di atas? Itu di atas 1:30, Bang. Oh, udah malam, udah setengah. Gua ngobrol situ aja gue setengah jam, Bang. Sampai temen gue sempet nangis, Bang, di situ. Iya, setengah jam. Sampai teman gue tuh pasrah, Bang. Udahlah, kalau emang lu mau lanjut aja, gue tinggalin gue di sini. Udah pasrah, Bang. Ibarat kata lu itu dia mungkin antara sawan atau gimana ya, udah pasti pasrah. Soalnya muka gue pucat, muka dia pucat. Itu bener-bener ditambah di atas gunung bener-bener dingin banget, Bang. Bener-bener. Iya, kayak lu nyobain namanya kayak naik gunung gede lah. Dingin banget seperti itu. Udah tuh muka gue pucat, temen gue pucat, sampai temen gue kan udah pasrah di atas. Akhirnya gue semangatin, udah ayo, gue nggak bakal ninggalin di sini, karena gue ngajak lu. Kalau lu tinggal pasrah di sini, gue tetap di sini. Iya, benar. Ya kan, gue nggak mau ninggalin di sini. Kalau emang kita ajal kita di sini, ya udah bareng-bareng di sini. Oh, sampai ngomong gitu, Bang. Gue, Bang, sampai gue nggak tahu ya dalam batin gue gimana ya, sampai gue ngomong pasrah begitu, saking gue bener-bener di atas gunung, Bang. Cuman berduaan di atas gunung, nyasar. Kita nggak tahu tujuan itu, kita terus turun ke bawah itu kemana, kita naik ke atas kita kemana, bener-bener nggak tahu. Udah gitu naik motor, Bang. Untungnya aja tuh bensin masih sisa 2 batang. Oh, masih ada sisa. Kalau itu bensin udah kedip-kedip, mau nggak mau dorong. Pan, udah dah, gue pasrah. Kalau lo mau jalan duluan, lo aja jalan dah. Tinggalin aja gue di sini, nggak apa-apa. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, lemes. Apaan sih, Be? Yang benar apa? Lo kan gue yang ngajak. Pakai tinggalin. Kalau emang di sini ajal kita, ya udah kita di sini bareng-bareng. Nah, ceritanya itu pas dari drama-drama di situ. Udah, akhirnya gue semangatin, akhirnya kita lanjut lagi tuh, Bang. Oke, lanjut lagi, kita sempat berdoa dulu, Bang. Berdoa dulu, berkata kalau emang kita punya salah di sini, tolong dimaafin. Kalau misalkan kita di sini ada yang nggak berkenan, tolong dimaafin. Kita cuma mau, kalau emang kita di sini nggak dikasih buat ketemu, tolong kita kasih buat pulang. Nah, entah kenapa, Bang, itu pas kita turun ke bawah, jalan kebuka. dari ketutup. Berapa lama tuh istilahnya? Kita dari ngebuka jalur bang, selang
meter 20 meter itu langsung kayak nemu jalan Lebar. enggak Bukan jalan gitu. lebar sih, jalan kayak orang pijakan kaki lah, udah keinjak-injak. Oh, ketemu jalan. Jalur Kayak lah istilahnya. jalur. Nah di situ gue ketemu kejadian lagi nih bang, bener-bener jelas nih bang. Apa tuh? Jadi pas gue turun tuh gue ngeliat gapura, bener-bener gapura itu pas sampai bawah itu kaki bang, bener-bener Dari kaki jauh? bekangkang. Dari jauh kelihatan gapura. Gapura, cuman mungkin karena hitam bang ya, karena Iya, hitam gelap nggak terlalu kelihatan ya. Pas gua selang 2 meter dari itu kaki bekangkang dua biji segede gapura. Gua nggak tahu tuh atasnya tingginya semana, gua nggak tahu. Tapi Kan yang kelihatan kakinya kaki. ini Cuman kalau penglihatan gua bang ya, teman gua juga ngelihat bang. Penglihatan gua tuh kalau misalkan maaf kata ya, kalau emang genderuwo tuh kan hitam berbulu. benar. Kalau ini kayak kaki orang, kayak kaki bersih. orang. Enggak sih, kayak kaki manusia gimana sih gitu. Oke. Kulit lah. Mm-mm. Itu bekangkang, bener-bener bekangkang. Apa gue bilang, permisi mbah. Oh, akhirnya Kita Abang sembari lewat tuh saking gue nggak berani ngeliat. Gue ibaratnya gue bawa motor tuh, gue nunduk bang. Gue bawa motor, gue nunduk. Apa gue bilang, permisi mbah. Itu bener-bener pucet. Itu keluar itu bang, keluar dari situ tuh dari yang gerbang kayak yang gerbang ngangkang kaki itu udah sekitar jam 3:30, 4. Waduh, lama juga ya. Nah pas gue dari situ turun sejam, gue ketemu jalan lagi bang. Jalan setapak cuman aspal. Nah itu juga masih hutan sih. Masih hutan, masih di atas cuman masih nanjak. Oh iya. Cuman udah kayak jalan ya orang udah lalu lalang lah. Oke. Nah situ gua sampai jam 5:30 tuh bang, baru bisa ngeliat bener-bener jelas lah dari penglihatan malam-malam tuh, karena malam kan gelap tuh bang. Nah, 5:30 udah mulai agak terang tuh. Nah akhirnya gua pas dari turun gunung itu gue melipir tuh, ada satu warung tuh baru banget buka. Oh, ketemu warung ya kan, baru banget buka. Akhirnya karena gue udah capek, teman gue udah capek kan, akhirnya melipir sebentar buat ngopi lah, buat ngilangin stres kita tuh. Iya. Nah ceritanya itu yang unik sih bang, kalau kata gue unik tapi gimana ya, Kenapa tuh? antara aneh tapi unik. Jadi pas gue ngomong sama tetehnya tuh yang jaga warung pas baru buka ya. Iya. Gue mesen kopi 2. Nah akhirnya, oh iya tunggu ya, bikinin nama dia. Pas dianterin dia ketawa. Karena celana gue, baju gue kotor bang. Kayak kotor blok tadi. Bener, blok tadi kotor kan. Tetehnya ketawa, dari mana blok banget kan. Langsung dah gue ngomong kan, dari ekspresi kayak orang ya capek banget emang bang, jujuran capek banget itu. Gue ngomong akhirnya, ini teh sesat. Emang dari mana? Dari Jakarta teh, baru kesini. Iya teh baru. Untung bisa keluar dari situ. Digituin sama teteh. Emang dari Jakarta kesini lewat mana? Ini sih lewatnya ini teh namanya Ciwalet, lewat belakang sono. Emang itu bisa buat motor Pas gua ngeliat ke belakang bener-bener gunung bang. Kayak gunung kayak pegunungan hutan gitu bang. Itu tinggi, bener-bener tinggi. Oh, lu ngelihat bener-bener ngelihat itu, gua jelas di situ. Buset, berarti ini semalam Lewatin gunung naik motor. Soalnya di destinasinya gini bang, gue sebelumnya tuh gue ngecek tuh gue ngelewatin Pelabuhan Ratu. Cuman pas gue terusurin tuh gue nggak ngelewatin Pelabuhan Ratu bang. Belum sampai Pelabuhan Ratu itu udah melempeng. Melempeng ke yang pertama kebun singkong itu. Nah dari situ udah gue di situ nggak ada tulisan Jalan Pelabuhan Ratu, nggak ada. Masuk itu gue paling lama di daerah Ciwalet nih, itu yang gue bilang gunung itu, daerah Ciwalet.
itu nama gunungnya daerah Ciwalet itu. Ciwalet itu. Bener-bener di situ. Kacau nih Google Map nih. Bener-bener emang Google Map nih. Nah, terus tapi akhirnya pas sama Teteh itu? Sama Teteh itu akhirnya Teteh itu kan ngomong, emang bisa itu buat motor? Tahu saya itu buat orang nyari kayu bakar. Di situ gue langsung beneran gunung itu mah. Bener-bener gimana ya, kayak capek, kesel, emosi, stres juga sih. Pasti. Karena kita destinasinya jam 1 malam, kita udah nyampe titik bang. Itu kita setengah 6 baru keluar. Berapa jam kita tersesat waktu itu? Hampir 5 jam lewat. Kita berangkat dari Jakarta aja, dari Tangerang tuh jam 2. Kita cuman istirahat buka puasa sama di SPBU tuh sekitar 2 jam lah kalau digabungin. Berarti jauh banget jaraknya bang. Oh iya, waktu itu parah jauhnya. Karena lewat gunung itu. Lewat gunung itu. Soalnya pas yang gue bilang yang tadi tuh, sebelumnya gue ukur tuh. Jadi gue lebarin dulu mapnya tuh sebelum pas di daerah Jakarta tuh. Gue ngelewatin namanya Pelabuhan Ratu. Oh iya. Cuman emang jaraknya tuh kayak kita muter begitu bang. Agak lebih jauh. Ya itu lewat ujung genteng. Oh iya. Nah pas kita ibarat kata praktek jalan itu ya, pas di jalan nggak lewatin sama sekali, nggak ngelewatin dari Cibadak itu cuman sempat ngelewatin jalan raya Pelabuhan Ratu, cuman nggak sampai berapa jam itu semelimpir. Langsung itu emang dari mapnya? Dari mapnya, karena satu sih ya gue di situ positif aja mungkin karena sinyal. Tadinya gue sempat mungkin karena sinyal. Nah pas yang udah mulai ke atas mungkin dari ya agak disesatin nama yang model begituan. Iya paham. Oke, tapi akhirnya ketemu tuh sama. Akhirnya ketemu tuh bang, gue nyampe di lokasi itu jam 7. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Oke. Akhirnya teman gue tuh udah diem aja bang, gue ajak ngobrol juga diem, ngerokok juga masih kayak sawan. Sampai gue bilang kalau kata emaknya tadinya udah emaknya yang cewek gue tuh udah kayak nyariin, soalnya yang mantan gue ini nelponin banyak banget bang, karena nggak keangkat sinyal. Ternyata emang nelponin juga. Iya, karena sinyal mungkin ya. Akhirnya udah tuh mungkin tuh ibunya ngeliat temen gue udah pucat banget kan, udah akhirnya disuruh masuk dulu kamar dulu, udah bikinin teh ya. Kita nggak puasa tuh jadinya bang. Hari itu. Iya, emang kita udah yang ngopi tuh nggak puasa. Iya bener. Nggak puasa. Jam malam kita udah nggak puasa tuh. Emang kita juga nggak dengar namanya azan bang. Oh iya. Udah dengar nama azan subuh. Udah akhirnya nggak puasa kan, tuh akhirnya dibikinin teh. Akhirnya dia suruh tidur kan, nah tidur bangun baru tuh kita cerita sama ibunya, kita ceritain yang pengalaman kita di tadi itu ketemu sama yang Kurung Batang. Nah kalau kata orang situ untungnya kita nggak negor bang. Kalau kita negor wallahi sih kita kalau kata orang situ, percayaan orang situ, salah satu dari kita raganya bakal masuk di situ. Waduh. Ibarat kata gini loh, jasad kita tetap ada, cuman nyawa kita apa batin kita tuh udah masuk ke situ. Jadi selang berapa hari atau berapa minggu lama kita ya meninggal. Karena jauh kan dari Sukma. Dari Sukmanya. Benar. Dari situ. Kata orang situ kayak gitu. Kata orang situ. Tapi untungnya abang nggak negor kan? Nggak negor, cuman kita gimana mau negor bang, orang ibarat katanya bawa Kurung Batang, kita buat adep-adepannya aja kita nggak berani sebenarnya. Iya, istilahnya kanan kiri udah gelap kan, tiba-tiba ketemu orang. Soalnya pikiran satu yang bikin tuh kita nggak berani negor, karena di atas gunung bang, orang nguburin setengah 12 malam. Coba itu. Kita dari awal nggak ngelihat bang, itu dia bawa maksudnya ibaratnya bawa jenazahnya itu nggak ngelihat, tahu dia muncul dari mana kita nggak tahu, nggak kelihatan, tahu udah depan kita ya begitu.
Itu sih benar-benar pengalaman parah itu. Tapi pas setelah ngobrol sama ibunya perempuan ini, terus abang dikasih tahu lagi nggak setelah abang cerita pengalaman Sempat dikasih tahu sih, kenapa nggak lewat jalur Cibadak. Maksudnya dari yang tadi dibilangin sama bapak-bapak sebelum di SPBU tuh bang. Yang dia bilang katanya rawan begal. Oh iya, yang rawan begal. Nah kita nggak mau ngambil resiko loh bang. Maksud gue tuh gini, gue mendingan ketemu sama yang model makhluk halus aja dibanding ketemu orang jahat. Beneran akhirnya kan? Iya, tapi bener ketemu ya. Soalnya gini, kalau pikiran gue gini bang, gue kalau ketemu orang jahat bakal mati. Pasti. Soalnya emang bener kalau kata ibunya, emang iya sih di situ sering banyak begal. Soalnya jam 5:30 aja begal masih berani. Ngeri-ngeri sedap juga. Udah akhirnya ya gue ngelanggar yang bapak itu bilang, ya udah gue tetap kekeh sama pendirian gue buat lewat jalur utama itu tadi sih. Oke, berarti akhirnya disasarin tapi akhirnya nyampe juga kan? Nyampe juga. Gue di Sukabumi itu 2 hari bang. Oh 2 hari? 2 hari gue di situ. Cuman sempat juga tuh datengin sama anak-anak situ tuh. Iya kan, gue bilangnya sih bukan cowok, maksudnya berkata bukan cowoknya, gue bilang saudaranya. Ibunya bilang saudaranya. Ya kan. Sempat datengin juga tuh sama anak-anak situ tuh. 2 hari tuh gue dari situ. Gue emang sebelumnya tuh gue ke sono ada niatan khusus juga sih bang. Apa tuh? Jadi gue ke Sukabumi tuh nggak cuman buat ketemu sama perempuan ini. Jadi gue ada satu, gue mau di situ ada orang pinter lah di situ. Oh oke. Jadi gue abang mau nemuin itu. Jadi gue itu mau nginin bokap gue. Cuman dari yang awal di Banten omongannya sama yang di Sukabumi tuh. Oh tapi ketemu tuh sama yang itu, sama yang orang pintar itu. Nah akhirnya itu gua udah kelar sama urusan gua yang orang pintar itu, gua pulang bang. Oke, pulang. Nah pulang itu arah balik. Nah gua nggak lewat situ lagi bang. Iyalah. Nggak lewat situ lagi. Akhirnya gua lewat yang orang bilang tuh banyak begal. Oh yang akhirnya lewatin lah begal lah itu. Emang bener sepi sih bang. Itu gue berangkat dari situ tuh jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Itu gue jam 9 aja masih, jam 11an aja gue masih daerah kayak pegunungan gitu. Cuman emang treknya tuh sama yang Ciwalet lebih cepat situ sih bang. Oh, lebih cepet yang abang pulang. Yang pulang. Cuman ya begitu, bener-bener sepi. Ditambah jalanan lebih rusak sih. Terus akhirnya selamat tuh, maksudnya lewatin lewat jalur itu mulai nggak ada apa-apa tuh bang. Jadi pas gue ketemu terminal, udah gue bablas terus ketemu lagi lewat itu yang dibilang bapak-bapak SPBU dari Cibadak harusnya nanjak ke atas, gue malah belok kanan. Nah di situ nembusnya di situ. Akhirnya ketemunya di situ lagi. Nah pas gue pulang nih bang, itu ibarat kata apa ya, masih ada kejadian lagi sih. Oh ada lagi? Iya, kejadian lagi. Di situ ceritanya jam 12 siang pas banget johor. Itu niatnya gue mau melipir ke warteg tuh bang. Warteg karena gue udah lapar ya. Puasa gue ya karena nggak puasa tuh ya. Gue mau melipir ke warteg. Itu emang dari yang rumah si cewek ini yang bawa temen gue. Oh yang bawa motor? Iya yang bawa motor temen gue. Itu gue salah, mungkin emang pamali orang bilang ya ajan-ajan masih bawa motor ya. Jadi pas tengah hari bolong itu pas ajan gue nggak berhenti bang, masih terus lanjut. Nah temen gue udah bilang ajan berhenti dulu, warteg kek, kemana kek, markop kek, udah ntar aja kata temen ntar aja. Ya udah akhirnya terus bablas kan. Nah, gue sembari gue di belakang kan. Kalau gue bilang begini, kalau capek gantian ya be ya. Kalau capek gantian jangan dipaksain. Soalnya kita udah berapa jam tuh, dari jam 8 gantian aja. Ya udah gue masih bawa motor, kalau gue di belakang ngantuk gue. Oh, ya udah akhirnya gue bawa belakang, gue bawa megang carrier doang kan. Akhirnya pas di daerah Cigombong tuh teman gue entah ngantuk entah apa, cuman dia bilang tuh
Tuh pas masih ngobrol sama gue bang, jadi gue masih ngobrol-ngobrol sama temen gue tuh, nggak ketawa kiki-kikan tuh. Tiba-tiba tuh pas turunan tuh dia penglihatan dia tuh ada orang lari, bener-bener lari, padahal kagak ada apa-apa. Jadi dia banting setir itu di depan ada mobil parkir, di pinggir jalan tuh mobil expander. Jadi tuh dia udah jatuh begini, gue masih Superman di motor begini bang. Jadi gue nabrak, gue kepental ke jalan ini, gue kelindes. Ya Allah. Kelindes sama mobil Aqua. Sampai helm gue tuh retak. Sampai gue tuh di ama yang punya mobil tuh, mobilnya kan rusak tuh bang ya. Gue malah dibangunin sama yang punya mobil. Disangkanya gue udah lewat. Soalnya itu gue diem, emang nggak berdarah, nggak. Malah temen gue yang parah, bener-bener parah. Dia robek di sini. Cuman yang orang-orang situ bilang gue yang lewat malah. Soalnya yang langsung diem, nggak gerak sama sekali. Akhirnya gue sempat digotong samping. Itu gue emang nggak sadar atau gimana ya. Terus pas gue sadar tuh gue udah di pojok, temen gue udah nadangin darah begini. Udah. Jadi itu sebenarnya bukan nggak nabrak mobil, nggak nabrak kencang bang. Jadi kita nyerempet. Jadi kita pas banget tuh di lampu sen, lampu belakang. Gue masih megang motor. Itu gue saking guanya ngebanting kenceng mungkin. Jadi pas gue kebeleduk begini deh, kelempar. Ngelempar. Ya bang, yang abang rasain pada saat itu ya? Ya gue pas jatuh begitu udah langsung gelap aja sih. Langsung. Iya kayak orang udah tidur aja. Langsung nggak sadar. Terus pas bangun-bangun motor gue hancur. Temen gue gue nggak mikirin motor lah, gue mikirin temen gue. Pas gue bangun dia bilang, akhirnya gue di situ tuh lama tuh bang, gue di Cigombong. Gue sempat tadinya yang sama orang itu emang orangnya baik sih, bakuin baik. Jadi dia nganterin gue dulu ke rumah sakit bang. Jadi rumah sakit Cigombong gue dianterin sama dia tuh buat jahit temen gue tuh. Akhirnya gue di rumah sakit sejaman buat ngejahit luka. Itu harusnya gue nyampe rumah itu belum sampai jam 2 itu gue harusnya bisa nyampe rumah. Itu gue 5:30 masih di daerah Cigombong. Masih di situ. Iya. Lama banget karena masih ngurusin itu juga. Ngurusin itu karena jahit ya. Jahit ditambah tadinya orang itu ngotot bang. Ngotot gimana? Ngotot buat minta ganti rugi. Jadi gue ditembak tuh bang situ. Ditembak di situ. Yang ngototnya sih istrinya. Karena kalau yang suaminya baik bang, baik. Itu udah sampai nganterin gua ke rumah sakit. Penting lu sehat dulu lah. Ya kan. Akhirnya yang ngotot kan suaminya, yang ngotot istrinya tuh tetap minta ganti rugi. Nggak pakai basa-basi bang, tembak 5 juta gua. Tembak 5 juta, sampai gua bilang gini, maaf, gue tunjukin dompet gue, bu saya punya duit cuma 500.000. Maksud saya tuh kita selesaiin di Jakarta bu, saya mau bawa teman saya pulang dulu. Maksudnya saya buat istirahat dulu di rumah. Saya ada duit segini, apa yang ibu mau, apa tahan dulu KTP saya, apa SIM saya, kita selesaiin di Jakarta. Apa ibu mau selesaiin di Polsek atau di Polres, saya nggak apa-apa terima. Oh gitu, abang ngasih jaminan? Iya, jaminan begitulah. Tetep aja nggak mau bang. Akhirnya gue udah ibarat kata ya udah buntu ya pikiran gue ya. Dia tetap bari dia masuk ke kiosnya dia tuh, bari ngoceng-ngoceng. Akhirnya gue punya pikiran nih bang. Punya pikiran, gue nelpon cewek gue yang di gue ngabarin gue kecelakaan kan. Tadinya ibunya nyaranin buat ke Polsek tuh. Buat ke Polsek, cuman kata gue ribet kan, tetap masih kalah juga karena gimana pun gue tetap salah di situ. Nabrak. Kalau mobil diem gue tabrak. Iya benar. Nah sebenarnya kita ada menangnya juga bang, karena itu mobil parkir di badan jalan. Jadi itu satu jalan tuh kayak 2 arah. Jadi dia
begini. Jadi gue kalau misalkan turun ke bawah tuh begini dulu tuh, baru begini. Itu gue situ sempat menang, cuman gue nggak kepikiran di situ. Akhirnya gue kepikiran tuh lewat jalur mistis. Iya, gue pikiran ke orang pintar tadi, biar maksudnya tuh dibikin ini orang luluh dulu lah. Akhirnya tuh yang cewek gue ini itu pergi lagi ke situ bang. Kata dia itu gue nanya waktu itu kenapa ngamperin dia sebelum asar. Dia disuruh pulang lagi, datang ke sini lagi abis asar. Kalau kata orang pintar itu datang sini abis asar. Akhirnya itu balik lagi kan, balik lagi akhirnya tuh ditanyain dah tuh kan, kalau dia manggilnya Uwa tuh. Uwa. Oh yang orang pintar yang manggilnya Uwa. Akhirnya tuh di situ gue telepon sama cewek gue ini, suruh tanyain nama suaminya siapa, nama istrinya siapa, terus fotoin gitu. Akhirnya gue cepik buat foto buat inian, kabarin orang di rumah gitu. Akhirnya mau tuh bang, ada tuh orang mau tuh dibuat fotoan. Akhirnya gue kirim itu selang setengah jam bang, kayak orang gimana ya, entah gue sih nggak pikirnya Allahu alam sih bang ya, kita nggak mau suges gimana, tapi kita mungkin emang dibantu sama yang di atas ya. Itu bener-bener luluh sih bang, luluh dari bener keras tekok minta 5 juta, bener-bener di situ minta cash 5 juta, luluh bang, bener-bener luluh. Cuman apa, KTP gue dipoto. KTP-nya dipoto. Iya, KTP doang dipoto. Itu gue ngasih duit 500.000. Katanya nggak usah, udah saya minta foto aja KTP tes center di Jakarta. Itu sampai gue sono kagak dikabarin bang. Lagi? Iya, gue minta nomor dia, katanya nomor kamu aja sini, terus saya ngubungin. Oh gitu. Oh kira, tapi nggak dikabarin. Nggak dikabarin sampai sekarang, nggak dikabarin. Itu benar-benar luluh tuh. Sampai gue bilang sama yang cewek gue ini, gimana caranya deh minta tolong sama Uwa biar ini orang bisa luluh dulu, biar kita bisa pulang dulu ke Jakarta. Udah akhirnya yang tadi gue bilang itu dia 2 kali balik jadinya, sebelum asar sama sesudah asar. Akhirnya alhamdulillah juga tuh akhirnya mulai luluh tuh. Udah akhirnya tuh sama dia cuma foto KTP doang. Kita pulang bang, kita pulang juga nggak langsung pulang, motor gue gimana ya, namanya treble bang. Iya, jadi yang pala depannya turun ke bawah bang. Itu sampai gue bilang sama orang rumah tuh, mau dijemput aja gak pakai mobil, udah motor tinggalin aja di situ di bengkel. Terus akhirnya ditinggalin gitu enggak? Enggak, akhirnya gue itu sembari nyari bengkel gitu. Dari bengkel juga nggak bisa bang, ini nggak bisa bang, lu bawa ke showroom resmi soalnya ini kudu dilas dulu. Kalau bener-bener itu yang di lampu itu turun ke bawah bang. Jadi kayak depannya tuh menciut ke bawah. Orang stop kontak aja nggak bisa, kunci nggak bisa dicabut bang. Iya, soalnya nyangkut. Jadi cover body kasar tuh udah nutupin top kontak. Jadi kalau misal kunci dicabut, ya kita nggak bisa nyolokin lagi. Itu ibarat kata sih, pengalaman gue banyak itu yang pesan-pesan moral yang gue bisa gue ambil pelajaran dari situ sih. Banyak banget. Oke, tadi itu cerita dari Bang Irfan, beberapa cerita dan pengalaman. Teman-teman ambil aja pelajarannya yang bisa kita ambil baiknya, dan juga buang juga buruknya jauh-jauh ya. Mungkin ada lagi Bang Irfan yang ingin disampaikan mungkin ke buat teman-teman. Kalau pesan gue sih dari kejadian gue ini ada beberapa pesan sih. Satu, kalau kemana-mana ya wajib ngomong dulu sama orang tua. Soalnya kita nggak tahu di perjalanan kita nanti tuh gimana. Utama jangan pernah bohong lah sama orang tua, karena keramat banget itu. Yang kedua, kalau kita di daerah orang ya sopan santun itu utama sih. Ucapan itu paling, ya mungkin gue di situ ada ucapan yang bercanda malah jadi beneran. Yang tadi gue bilang mendingan ketemu sama begituan dibanding ketemu begal. Ya Allah alam beneran diwujudin. Iya mungkin gitu.
Udah sih mungkin pesan gue gitu aja. Oke. Selalu berhati-hati sih di dalam kendaraan. Kalau emang ngantuk ya berhenti gitu. Berhenti dulu, istirahat, ngopi gitu ya. Mendingan kita jalan pelan-pelan lah, yang penting selamat. Betul. Dibanding kita gasa-gusu tapi nyampe-nya ke rumah sakit. Iya, betul. Itu dia. Ya, itu dia pesan dari Bang Irfan dan juga ceritanya yang cukup mengerikan pada malam hari ini. Ya, terima kasih buat Bang Irfan. Ya, sama-sama, Ya. Bang. Buat teman-teman diingetin lagi yang punya cerita horor, boleh ceritain ke kita lewat DM Instagram Sekenanya Project atau mau lewat email juga bisa, langsung aja hubungin kita ya. Dan juga terus support channel Sekenanya Project dengan cara like, comment, subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya biar kita juga makin semangat bikin konten-konten selanjutnya. Oke, dari saya Abe dan juga Bang Irfan dan juga seluruh kru yang bertugas, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. See ya.